Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel 1J Production dengan saya Sandi. Di film kali ini kita akan membahas alur cerita film Wild Agent 2, Peach Assassination yang rilis tahun 2024. Film ini sebagian besar adalah lanjutan dari alur cerita film sebelumnya, yang pernah kita bahas dengan judul Miss Agent 2020. Jika ada yang belum sempat menonton, silahkan tonton dulu yang pertama. Link ada di deskripsi. Di awal film, kita akan diperlihatkan pemeran utama kita Yamei, yang sedang menjalani kehidupannya dengan suaminya bernama Fang Li. Suaminya ini adalah pakar AI yang sangat ahli dalam bidangnya. Pada malam itu, suaminya bercerita kalau dia sedang mengembangkan program keuangan pada perusahaannya, namun dia ada kecurigaan dalam programnya karena ada kode program yang tidak dikenali menyusup dalam program yang sedang dikembangkannya. Namun Yamei tidak terlalu mengindahkan keluhan suaminya itu. Pada saat mereka berdua ingin COD alat pipisnya, lalu tiba-tiba sekelompok penjahat menerobos masuk. Mereka berniat ingin menculik Fang Li untuk menggunakan kecerdasannya meretas sistem keuangan bank di berbagai negara di wilayah Asia Pasifik. Kemudian, Lai Kun menyuruh anak buahnya untuk menghajar Yamei dan menculik suaminya. Tentu saja Yamei memberikan perlawanan untuk melindungi suaminya. Di sini terjadi pertarungan yang seru dengan menggunakan kecerdikan Yamei. Dia mematikan listrik sehingga dapat menghambat penjahat tersebut melancarkan aksinya. Berbagai adegan seru yang menarik di sini diperlihatkan oleh Yamei. Dia dapat menumbangkan satu persatu musuhnya, namun dia terkejut saat saling menembak di mana pelurunya saling beradu, dan peluru dia dapat dikalahkan dengan mudahnya. Tentu saja, peluru itu bukan peluru biasa. Ketika Yamei ada kesempatan menyerang Lai Kun, pria ini menggunakan flashbang atau granat yang mengeluarkan kilatan cahaya dan suara keras, biasanya digunakan untuk melumpuhkan penglihatan dan pendengaran untuk sementara. Kita diperlihatkan atasan dari Lai Kun tidak menyukai kinerja Lai Kun dalam menjalankan misi penculikan ini, sehingga dia menembak Lai Kun di bagian perutnya dan membawa Fang Li pergi. Kemudian saat Yamei pulih dan menanyakan kemana, suaminya dibawa pergi. Ternyata, Lai Kun sudah keburu mati. Lalu, scene berpindah ke suatu lokasi penjara paling ketat di dunia, di mana ada seorang tahanan wanita yang sedang dibawakan makanan oleh penjaga. Wanita ini dikurung karena telah membunuh anak presiden dan menjadikan dia tahanan di penjara paling ketat tersebut. Ternyata, nama wanita ini adalah Mitao atau biasa disebut Persik. Wanita ini adalah adiknya Lai Kun yang dibunuh di scene sebelumnya. Dalam makanannya ternyata diselipkan foto kakaknya yang sudah mati karena dibunuh oleh seseorang, sehingga Persik pun mempunyai rencana keluar dari penjara untuk mencari pembunuh kakaknya untuk membalas dendam. Persik sengaja berpura-pura menangis agar memancing penjaga. Ketika salah satu penjaga marah dan membuka lubang pintu sel, Persik menarik baju penjaga tersebut. Tanpa disadari, dia sudah merencanakan mencuri tanda pengenal penjaga tersebut untuk digunakan membuka pintu selnya itu. Di saat penjaga itu sadar tanda pengenalnya dicuri, seketika pintu selnya pun terbuka, lalu perlahan dia mendekati pintu sel untuk mengecek. Tiba-tiba dia ditarik ke dalam, namun saat penjaga yang lain datang, mereka hanya melihat kawannya tersebut mati dibunuh dalam kegelapan. Lalu mereka langsung menembaki seisi ruangan yang gelap itu, tapi tidak ada yang terjadi. Sejurus kemudian sepucuk senjata muncul dalam kegelapan membunuh semua penjaga yang berada di pintu. Hal ini memicu penjaga lain menyalakan alarm darurat untuk memanggil semua anggotanya menangkap wanita ini. Pada akhir pelarian, tersisa satu penjaga yang menghadang. Namun karena saking takutnya dia menghadapi Persik, penjaga tersebut malah kencing di celana yang mengakibatkan dia akhirnya dibunuh juga. Lalu di scene berikutnya, Persik mendatangi salah satu tempat bisnis organisasi kriminal TNT untuk mencari tahu siapa pembunuh kakaknya. Saat mereka membahas tentang Lin Kun, bukannya memberi informasi tentang pembunuh kakaknya, tetapi mereka malah meminta organ mata dari si Persik ini agar dapat bertemu kakaknya yang sudah mati tersebut. Hal ini membuat Persik murka dan membantai seluruh penjahat di sana dengan sangat mudah, sehingga tersisa satu penjahat yang masih hidup. Di sini penjahat itu memfitnah Yamei lah yang membunuh Lai Kun. Hal ini meyakinkan Persik untuk mencari Yamei. Lalu, sebelum pergi, Persik pun menyumpal mulut penjahat tersebut dengan granat, mengakibatkan seisi bangunan di sana terkena ledakan yang dahsyat. Oke, scene berlanjut ke markas besar organisasi pasukan khusus ATO di kota Sufa. Ini adalah tempat Yamei dulu sewaktu masih menjadi anggota pasukan khusus. Pada saat ini Yamei mendatangi kantor organisasi pasukan khusus ATO tersebut untuk bertemu dengan atasannya terdahulu. Lalu dia sempat diperkenalkan dengan wanita bernama Ling Nai, penggantinya setelah pensiun. Kemudian Yamei menunjukkan dan menanyakan dari mana proyektil peluru di scene sebelumnya berasal karena peluru ini dirasa sangat kuat. Lalu Pak Ketua ini menjelaskan bahwa peluru tersebut merupakan amunisi subsonik yang 10 kali lipat lebih kuat dari bahan parabellum. Parabellum adalah bahan yang digunakan untuk membuat peluru. Benda ini sudah dilarang oleh PBB untuk dipakai. Hanya satu orang yang berani menjual peluru ini, dia disebut Bosa yang berada di Aula Luka di kota Siman. Karena hal ini berkaitan dengan organisasi kriminal TNT,
Pak Ketua menawarkan masuk kembali ke organisasi agar bisa duet dengan Ling Nai, namun ditolak oleh Yamei karena tidak ingin kehilangan orang terdekatnya lagi, lebih baik dia bergerak sendiri. Karena ternyata pada film Wild Agent pertama, karakter bernama Yin Zui di Wild Agent kedua ini ternyata sudah mati. Oke, lanjut scene setelah itu, kita diperlihatkan berlatar di parkiran basement saat Pak Ketua mau pergi naik mobil, tiba-tiba datang wanita meminta tolong karena dikejar oleh pria tidak jelas tampilannya seperti Odd Egije tapi versi sangean. Pak Ketua langsung menyarankan pergi saja lapor ke polisi karena beliau sedang ada urusan. Ketika Pak Ketua hendak pergi, dia melihat spion kalau wanita itu sedang dijamah oleh pria Odd Egije tersebut. Karena kasihan, Pak Ketua bergegas lari untuk menolong, namun ternyata wanita tersebut adalah Persik yang sengaja menjebak Pak Ketua sehingga menyebabkan beliau mati ditusuk pada bagian leher. Persik memanfaatkan HP Pak Ketua untuk melacak Yamei. Lalu scene berlanjut di aula luka kotak Siman, memperlihatkan Yamei yang sedang berusaha menyamar masuk untuk menemui bos penjual peluru yang bernama Bosa. Kemudian Yamei berhasil menarik perhatian Bosa untuk menjadikannya sebagai wanita penghiburnya. Di momen tersebut, Yamei menanyakan kepada siapa Bosa menjual peluru tersebut. Lalu tentu saja si kentung Bosa ini terpaksa menjawab karena sedang diracuni oleh Yamei pada minumannya. Bosa mengatakan dia telah menjualnya kepada hantu topeng hijau. Setelah mendapatkan jawaban dari Bosa, ternyata Yamei berkata dia tidak meracuni Bosa, tetapi hanya memanfaatkan alerginya terhadap suatu buah, sehingga minumannya dicampur dengan buah tersebut. Lalu ketika Yamei ingin pergi, tiba-tiba sebuah kapak melayang hampir mengenai kepalanya, tetapi kapak itu malah mengenai kepala Bosa. Ternyata Persik datang untuk mencari Yamei dengan maksud ingin membalas dendam kakaknya yang bernama Laikun. Namun ketika Yamei tidak ingin meladeninya, Persik langsung menyerangnya sehingga terjadilah pertarungan hebat antara mereka berdua. Selama pertarungan ini, dapat kita lihat kemampuan mereka hampir seimbang. Namun, Yamei memanfaatkan tabung pemadam api yang dipecahkan sehingga mengeluarkan asap tebal yang memberikannya waktu untuk kabur. Kemudian, scene beralih ke Pulau Paan. Terlihat Yamei sedang mengikuti seseorang. Ternyata orang tersebut bernama Hua Ite, seorang Agent ATO kelas A yang menjadi mata-mata dalam organisasi kriminal TNT. Di sini Yamei menyamar menjadi pemijatnya. Dan Hua Ite pun disiksa dengan teknik tarik tulang belakang, di mana teknik ini hanya bisa dilakukan oleh Yamei. Setelah Hua Ite sadar kalau dia adalah Yamei, dia pun semangat membantu Yamei karena Hua Ite sangat mengidolakannya. Di sini Yamei meminta bantuan mencarikan informasi tentang Persik. Dengan menggunakan tablet andalannya, dia berhasil mencari informasi tentang Mitao atau yang biasa kita sebut Persik. Dia adalah penjahat kelas S buronan dari 7 negara dan merupakan urutan ke-10 kriminal paling berbahaya. Di sini kita diperlihatkan masa lalu Persik dan kakaknya Laikun hidup di daerah Timur Tengah. Mereka diadopsi oleh panglima perang pada saat masih kecil. Mereka dirawat dan dilatih untuk menjadi mesin pembunuh. Dalam penderitaan tersebut, mereka berdua terlahir menjadi pembunuh berdarah dingin dan berbalik membantai panglima perang tersebut beserta anak buahnya. Akhirnya Persik dipenjara karena telah membunuh anak mantan presiden dan kakaknya Laikun bergabung dengan organisasi kriminal TNT. Setelah itu, Hua Ite menjelaskan pria dengan panggilan kakak ular adalah wakil pemimpin organisasi kriminal TNT. Sebelum Yamei pergi, Hua Ite berniat memberikan senjata rahasia berbentuk arloji yang dapat menembakkan jarum beracun, sehingga yang terkena jarum ini akan mati seketika. Namun saat Hua Ite mempraktekannya di depan Yamei, secara tidak sadar dia memakai arloji tersebut dengan posisi terbalik yang menyebabkan dirinya terkena jarumnya sendiri. Setelah itu scene berganti ke pabrik pembuatan narkoboy organisasi TNT, terlihat di sini untuk masuk ke dalamnya bukanlah hal yang mudah karena dijaga sangat ketat. Tanpa disadari mereka, ternyata Yamei sudah berhasil menyusup ke dalam tempat tersebut dan melumpuhkan seorang penjaga dengan menggunakan arloji pemberian Hua Ite sebelumnya. Kemudian scene berganti lagi ke tempat Hua Ite bekerja, di pusat distribusi narkoboy organisasi TNT di Pulau Paan. Di sini, Hua Ite masih memikirkan perkataan dari Ling Nai sebelumnya, yang telah menginfokan bahwa Pak Ketua telah dibunuh oleh Persik dan sedang menuju Pulau Paan untuk melacak posisi Yamei. Seketika keadaan tempat Hua Ite bekerja pun terasa hening. Setelah dia cek ternyata semua pekerja di sana telah tewas. Namun siapa sangka Persik pun sebenarnya sudah berada di sana dan mengancamnya untuk mengatakan di mana keberadaan Yamei. Di sini dia sedang digantung terbalik dan disiksa oleh Persik. Tapi Hua Ite tetap tidak mengatakan di mana Yamei berada. Seketika Persik pun memanfaatkan tablet andalan Hua Ite untuk melacak keberadaan Yamei. Setelah mendapatkan informasi yang dia inginkan, Persik meninggalkan Hua Ite dalam posisi menggantung beserta dupa yang sengaja diletakkan di dekat tali tersebut. Lalu scene balik lagi ke tempat Yamei. Di sini dia berhasil menemukan suaminya.
Saat mereka ingin pergi dari tempat itu, tiba-tiba si kakak ular pun datang menghadang. Di sini terjadilah pertarungan yang sangat menegangkan. Akan tetapi, pertarungan mereka terhenti karena Persik tiba-tiba datang dengan menaiki sebuah motor dan menabrakkannya ke tubuh si kakak ular. Di saat Persik ingin menghabisi mereka, Fang Li pun mencoba melakukan perlawanan. Berbekal sebuah shotgun, dia dapat menciptakan kebakaran yang menghalangi Persik untuk menyerang. Fang Li pun memanfaatkan kobaran api tersebut untuk membawa Yamei kabur. Kemudian Xin pun diperlihatkan Ling Nai mendapati Huai Te yang sudah terbunuh secara mengenaskan. Mereka datang terlambat karena tali yang mengantungnya baru saja terputus oleh dupa sebelumnya. Ling Nai tidak dapat berkata-kata, dan mukanya pun terlihat amarah yang memuncak. Di lain sisi, Persik sedang dijemput oleh utusan dari organisasi TNT untuk diajak kerjasama. Di tempat Yamei dan suaminya bersembunyi, mereka tidak sadar kalau Fang Li sudah dipasang alat pelacak di lehernya, sehingga suaminya Yamei tersebut diculik kembali saat Yamei sedang keluar membelikan obat untuknya. Lalu kita diperlihatkan pemimpin organisasi TNT yang bernama Su'er sedang memberikan hukuman kepada sang kakak ular. Istrinya diberikan bisa Black Mamba, sehingga menyebabkan istrinya harus mati di tangan kakak ular itu sendiri. Hal ini membuat si kakak ular marah, dan ketika ingin menyerang Su'er, tiba-tiba dia ditembak mati oleh Su'er. Xin pun berpindah ke markas pasukan khusus ATO di cabang Wabianbang. Di sini Liang Nai sedang menjelaskan kepada Yamei bahwa Pak Ketua dan Huai Te sudah tewas oleh Persik. Yamei diminta untuk tidak ikut campur, agar pasukan khusus ATO sendiri yang akan membereskan masalah ini, karena petinggi ATO telah terbunuh. Lalu Liang Nai nekat maju membawa pasukan yang ada untuk menerobos masuk ke dalam markas organisasi TNT. Namun mereka semua dikepung oleh pasukan organisasi TNT dipimpin oleh Persik. Semua ini terjadi karena perbuatan Liang Nai sendiri yang gegabah. Xin pun kembali lagi ke Yamei, yang ternyata sebelumnya telah dibius oleh Liang Nai agar tidak ikut dalam misi kali ini. Namun Yamei memutuskan untuk kembali menjadi dirinya yang dulu menjadi pasukan khusus dan berjuang menyelamatkan timnya. Dia sadar tidak bisa keluar dari jati dirinya sebagai anggota pasukan khusus. Akhirnya, dia pergi ke gudang senjata dan mengambil peralatannya yang terdahulu. Xin beralih ke markas TNT, kita diperlihatkan Su'er sedang mengancam Fang Li untuk mengerjakan program Phoenix secepatnya. Dan memperlihatkan karya seni yang ternyata itu adalah Ling Nai yang telah dilumpuhkan dan dijadikan bahan kesenian lukis untuk Su'er. Fang Li pun dipaksa duduk untuk melakukan tugasnya dengan ancaman sebuah pistol yang mengarah ke kepalanya. Sesaat setelah itu, Yamei pun berhasil masuk menerobos ke ruangan tersebut. Dia sempat kaget melihat Ling Nai menjadi bahan percobaan Su'er. Tidak lama setelah itu, Persik pun keluar bersiap melawan Yamei. Dengan sigap Yamei menghabisi dua penjaga sebelum melawan Persik. Dan Su'er pun langsung menyuruh Fang Li untuk segera menjalankan program Phoenix. Su'er terus memaksa Fang Li agar programnya cepat selesai dan dijalankan. Setelah itu dia mengatakan bahwa dialah yang membunuh Lai Kun kakaknya Persik sambil melemparkan koin kesayangan kakaknya. Dengan santainya, dia mengumumkan sebentar lagi akan mendapatkan uang dalam jumlah banyak karena telah menyerang sistem keuangan bank di 7 negara Asia Pasifik. Tanpa dia sadari, Fang Li telah merubah program tersebut dan mentransfer seluruh kekayaan Su'er ke banyak yayasan amal di berbagai belahan dunia. Lalu secara tidak langsung, perbuatan Su'er ini membuat Persik dan Yamei bergabung untuk menyerangnya. Saat Su'er merasa tersudut, Yamei mengatakan akan menghukumnya, karena sebentar lagi pasukan khusus ATO akan tiba. Sebelum Su'er menembak Yamei, Persik langsung melemparkan koin peninggalan kakaknya. Dan Persik langsung menebas lehernya Su'er. Namun dia tak akan meninggoy karena tidak kena di organ vitalnya. Setelah dirasa sudah selesai membalaskan dendam kakaknya, Persik pun mengakhiri hidupnya dengan pistol. Akhirnya Yamei dapat menyelamatkan Fang Li dan Ling Nai. Lalu di akhir film, kita dibawa kembali ke markas ATO di kota Sufa. Kita diperlihatkan sekarang Yamei sudah kembali bekerja sebagai pemimpin organisasi pasukan khusus tersebut. Dan suaminya Fang Li telah bergabung di ATO sebagai agen khusus keamanan jaringan kecerdasan buatan. Dan akhirnya itulah seluruh alur cerita film kali ini. Semoga kalian menikmatinya. Jangan lupa nyalakan lonceng biar nggak ketinggalan. Dan bantu dukung kami dengan subscribe, like, comment, dan share. Kita akan berjumpa lagi di alur cerita film selanjutnya.